Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saat ini Ngondal Jasirah berada di Telatah Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Yuk ikuti terus Ngondal Jasirah kali ini yang akan menelusuri jejak Pangeran Sambernyowo di bumi Selogiri. Berada di wilayah Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Sendang Siwani merupakan salah satu situs bersejarah peninggalan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo, sang pendiri dinasti Mangkunegaran. Karena itulah pihak keraton memberikan perhatian khusus pada tempat ini, sehingga juru kunci yang bertugas untuk menjaga dan merawatnya merupakan abdi dalam dari Keraton Mangkunegaran. Praja Mangkunegaran adalah Kadipaten Agung di Jawa Tengah bagian selatan. Kisah Sendang Siwani tak lepas dari cerita peninggalan Pangeran Sambernyowo. Cerita ini turun-temurun terjadi di Wonogiri, Jawa Tengah. Sebagai petilasan dari tokoh sebesar Raden Mas Said yang berjuluk Pangeran Sambernyowo, tentu banyak keyakinan tertentu yang melekat pada sendang ini. Dan salah satunya adalah khasiat dari air ini yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit termasuk menambah tenaga dan kekuatan. Hal ini merujuk pada peristiwa yang pernah terjadi pada Raden Mas Said bersama para prajuritnya saat berperang melawan penjajah Belanda. Ini saya berada di Sendang Siwani. Sendang Siwani ini adalah saksi bisu perjuangan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo dalam melawan penjajah Belanda. Untuk lebih jelasnya, yuk simak terus Ngondal Jasirah. Sendang Siwani dulu hanya sumber mata air seperti pada umumnya. Hingga suatu ketika Pangeran Sambernyowo bersama 40 prajuritnya beristirahat di sekitar sendang tersebut. Saat itu Pangeran Sambernyowo berperang gerilya melawan penjajah Belanda. Lantaran kondisi tertentu, Pangeran Sambernyowo terdesak hingga akhirnya memutuskan mundur untuk menyusun kekuatan. Pangeran Sambernyowo bersama prajuritnya pun beristirahat di sekitar sendang. Di sela-sela waktu istirahat, Pangeran Sambernyowo bersemadi hingga pada akhirnya dia melihat ada 2 ekor kerbau yang sedang berkelahi. Salah satu kerbau tersebut kalah lalu menyingkir dari arena perkelahian. Kerbau yang kalah itu beristirahat di dekat Sendang Siwani, lalu meminum air dari sendang. Tanpa diduga, setelah meminum air sendang, kerbau itu kembali menghampiri kerbau yang menjadi lawannya. Pada perkelahian kedua, kerbau yang semula kalah akhirnya menang. Melihat kejadian itu, Pangeran Sambernyowo berpikir bahwa peristiwa yang disaksikannya adalah sebuah petunjuk. Lantas Pangeran Sambernyowo mengajak seluruh prajuritnya untuk meminum air sendang. Dan benar saja, setelah minum air sendang, Pangeran Sambernyowo seperti memiliki kekuatan yang dahsyat. Dan para prajuritnya juga merasakan hal yang sama. Setelah mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Sendang Siwani, Pangeran Sambernyowo bersama prajuritnya kembali bertempur melawan Belanda. Dalam pertempuran itu, Raden Mas Said bersama para prajuritnya dapat mengalahkan Belanda, hingga akhirnya sumber mata air itu diberi nama Sendang Siwani. Dari kisah itulah kemudian banyak orang berusaha untuk bisa merasakan kekuatan energi dari Sendang Siwani. Karenanya tiap saat pasti ada saja orang yang datang untuk mandi. Bahkan pada hari-hari tertentu seperti malam Syuro ataupun malam Jumat, tempat ini akan penuh sesak dengan pengunjung yang ingin mandi. Semakin banyaknya orang yang datang untuk menyerap kekuatan Sendang Siwani, membuat pihak Keraton Mangkunegaran mengubah bentuk sendang menjadi sumur. Sumber air sendang digali dan diperbesar agar debit air juga bisa berlimpah, sehingga saat dipakai banyak orang, airnya tidak habis.
Namun terlepas dari berbagai keyakinan yang selama ini dipegang masyarakat, kandungan mineral dalam air Sendang Siwani diyakini menjadi kunci penting terkait kekuatan dan khasiat air Sendang ini. Karena itulah banyak orang yang mengaku sembuh dari penyakit-penyakit tertentu setelah minum air dari Sendang ini. Demikian tadi liputan kami dari Sendang Siwani. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan untuk kita semua pada umumnya.